Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan menjawab 3 soal di buku Holiday. Kenapa 3? Karena aku nggak mau videonya jadi panjang banget. Jadi 3 dulu ya. Soal-soal tentang hukum Kepler, especially hukum Kepler 3. Kemudian buku Holiday ini sebenarnya buku fisika dasar bagi kalian yang belum tahu. Tampilannya seperti ini untuk yang edisi ke-10, Fundamentals of Physics. Holiday itu pengarangnya ya, pengarang pertamanya. Jadi kalau university student yang dapat fisika dasar dan pakai buku ini sebagai reference-nya, biasanya nyebutnya sebagai Holiday ya kalau di kampusku. Nah, bukunya ini lumayan lengkap, fisika dasar semua-muanya. Kalau nanti kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan bisa kalian komen juga apa yang aku harus bahas selanjutnya. Oke, kita mulai. Pertama, kasus tentang satelit. A satellite is put in a circular orbit about Earth with a radius equal to 1/2 the radius of the moon's orbit. What is its period of revolution in lunar month? A lunar month is the period of revolution of the moon. Jadi di sini kasusnya ada sebuah satelit yang mengorbit secara melingkar di sekitar bumi dan radiusnya adalah setengah dari radius orbit bulan mengelilingi bumi. Kemudian yang ditanyakan adalah periode revolusi si satelit dalam satuan bulan. Ya, bulan maksudnya bulan satuan waktu. Di sini kalian tinggal pakai pengetahuan kalian tentang hukum Kepler ketiga. Jadi kalian sudah belajar bahwa R⁻3 per periode kuadrat adalah konstan. Jadi konstannya ini maksudnya bagaimana konstan dalam satu sistem tersebut. Jadi kalian bisa buat perbandingan seperti ini. Untuk satelitnya, ya, radius orbit satelit pangkat 3 per periode satelit kuadratnya itu sama saja dengan radius orbit bulan. Aku kasih tanda RM di sini untuk bulan M-nya dan periode untuk bulan PM. Ini begini berlaku karena mereka berdua, si satelit dan bulan, sama-sama mengorbit bumi. Simply sama dengan seperti ini. Dan begitu juga untuk sistem lainnya sebenarnya. Misal untuk matahari ya, kan banyak yang mengelilingi planet-planet. Jadi mau Venus dan bumi, aku tulis E deh. Ini juga mau ditulis sama dengan planet-planet lain juga berlaku gitu. Ya, karena mereka satu sistem. Mengelilingi sesuatu yang sama, yaitu matahari. Begitu juga untuk kasus satelit dan bulan ini. Dari persamaan inilah yang kalian otak-atik supaya mendapatkan periode si satelit. Nah, kan kalian tinggal ubah-ubah saja ya persamaannya. Tinggal dikali silang ya, supaya si PS yang ditanyakan di sini kan periode si satelitnya. Tapi dalam satuan bulan satuan waktu. Ya, dalam lunar month. Jadi cukup dibuat perbandingan saja nantinya. Jadi periode satelitnya berapa kali bulan gitu, berapa bulan. Dari sini kalian tinggal ubah persamaannya, kan kalian bisa tulis juga sebagai PS per PM kuadrat sama dengan RS per RM pangkat 3. Atau kalau mau disederhanakan lagi bisa juga ditulis RS per RM pangkat 3/2. Karena di sini sudah aku akarkan ya, atau pangkatnya ini kali setengah kan sama dengan diakarkan ya. Ini juga dikali setengah. Jadi persamaannya bisa ditulis juga seperti ini. Dan di sini sudah diketahui bahwa radius satelitnya adalah setengah dari radius orbit bulan. Jadi bayangannya kan radius orbit bulan mengelilingi bumi sekitar 384.000 km. Nah, itu setengahnya itu adalah radius orbit si satelit ini. Nah, tapi tidak usah masukkan angka 384.000 seperti itu, kalian sudah mengetahui bahwa radius orbit satelit sama dengan setengah dari
radius orbit bulan gitu. Jadi ini tinggal kalian masukin aja bahwa RS adalah setengah dari RM ya. Kemudian RM ini kan bisa kalian coret, jadi tinggal setengah pangkat 3/2. 3/2 sama dengan 1/2, setengah pangkat 1/2 gitu. Dikali PM. Kalau kalian mau teruskan ya, dapat PS-nya adalah sekitar 0,35 PM. 0,35 bulan. Dimana kalau kalian cari lebih lanjut atau kalian bisa lihat kalau di tes ya, kalau di OSK, OSP, zaman aku sih dikasih satu tabel ya, tapi kalau nggak salah baru-baru ini tidak diberi tabel, tapi diberikan langsung di soalnya apa yang diperlukan datanya, bahwa periode orbit bulan mengelilingi bumi itu sekitar 27,32 hari. Jadi ini 0,35 lunar month ya. Kan sebenarnya ini ditanyanya periode revolusi satelit dalam lunar month. Jawabannya cukup sampai sini, tapi kalau kalian mau tahu exact-nya seberapa, kalian boleh kalikan ini dengan 27,32 ini. Nah, aku tulis day untuk hari ya. Ya, hari maksudnya. Itu sekitar 9,56 hari. Ya. Jadi si periode satelit tersebut adalah 0,35 lunar month atau 9,56 hari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau soal ini sebenarnya mirip-mirip dengan OSK ya, kalau nggak salah tahun 2009, kalian bisa cek sendiri, tapi ini versi bahasa Inggrisnya jadinya. Mirip-mirip aja sih. Jadi cerita The Martian satellite Phobos travels in an approximately circular orbit of radius 9.4 times 10 power 6 meter with a period of 7 hours and 39 minutes. Calculate the mass of Mars from this information. Jadi kalian harus menghitung massa Mars berdasarkan informasi bahwa salah satu satelit Mars yaitu Phobos itu mengorbit Mars dalam orbit lingkaran dengan radius 9,4 kali 10 pangkat 6 meter. Jadi sebenarnya ini karena buku fisika satuannya masih meter ya. Kita kalau di astronomi agak susah ngebayanginnya 9,4 juta meter itu seberapa. Tapi ya kita ikuti saja dulu ini. Kemudian periodenya diketahui adalah 7 jam 39 menit. Nah, kita bisa tulis bahwa R-nya adalah 9,4 kali 10 pangkat 6 meter dan periodenya adalah 7 jam 39 menit. Kalian harus mencari massa dari Mars. Nah, kalian juga sudah belajar di hukum Kepler ketiga, ya, berlaku seperti ini. Gm per 4 pi kuadrat, ya. Jadi dianggap bahwa massa si Phobos jauh lebih kecil daripada massa Mars, maka M di sini hanya untuk massa Mars, ya. Kemudian R-nya adalah radius orbit si Phobos, P-nya adalah periode orbit Phobos. Jadi ini kalian tahu R dan P, kalian bisa mencari nilai M. Dan seperti biasa, kalian harus terbiasa dengan mengubah persamaannya, ya. Kalau sudah ada rasio-rasio seperti ini per, jadi kalian tinggal dikali silang, ya. Jadi yang sebagai penyebut di sini dibawa ke ruas baliknya jadi pembilang ya. Dikali 4 pi kuadrat per G. Udah. Nah, kalau menggunakan persamaan ini, yang kalian harus perhatikan adalah bahwa semuanya dalam satuan internasional ya, masukkan semuanya dalam satuan internasional, R maupun P, G yang kalian tahu kan, yang satuan yang besarnya seperti ini kan sebenarnya sudah dalam satuan internasional. Ya, ini kan sudah satuan internasional semua, jadi R dan P juga harus dalam satuan internasional. Hasilnya juga akan dalam satuan internasional. Jadi M-nya nanti akan dalam kilogram. Nah, di sini kan untuk
radius orbit, tapi untuk yang periode belum dalam satuan internasional. Satuan internasional untuk waktu adalah second. Ya, jadi kalian harus ubah dulu ke dalam second, yaitu 7 kali 3.600 ya, 1 jam adalah 3.600 detik, dan 1 menitnya adalah 60 detik. Jadi dikali dengan 60. Kalian akan dapat sebesar 27.540 second. Ya, di ini tinggal masukin angka aja. Nah, nanti saran aku ketika menghitung di kalkulator saintifik ya, kalau di Olimpiade kan diperbolehkan, itu hati-hati mencet tombolnya. Jadi perhatikan kalian harus kurungkan atau tidak ya. Terus biasanya aku kalau di kalkulator itu pi-nya aku biarin aja, jadi pakai pi yang ada di kalkulator, jadi supaya nggak mentok di 3,14. Jadi biar belakangnya ikut juga setelah 3,14, jadi biasanya aku pakai pi-nya yang ada di kalkulator. Kemudian dengan menggunakan ini semuanya harusnya hasilnya dalam kilogram ya. Kalau kalian coba hitung ya, kalian boleh juga sambil berlatih dan pause dulu videoku, kalian coba mengerjakan, kemudian cocokkan jawabannya. Dapatnya adalah 6,48 kali 10 pangkat 23 kg. Ini bisa kalian cek lagi. Sebenarnya aku belum cek sih, cuman secara orde sih masuk akal ya. 10 pangkat 23 kg. Kalau massa bumi kan 10 pangkat 24, jadi karena Mars memang lebih kecil daripada bumi, aku rasa ini angkanya oke. Untuk soal selanjutnya adalah, ini juga agak mirip dengan soal OSP tahun 2009. Jadi kalau aku kan karena anak OSN tahun 2010-an, jadi masih belajarnya soal-soal tahun awal ya. Good reference juga, kalian boleh berlatih dari soal-soal tahun yang early, yang jadul-jadul. Oke, kalau kasus ini adalah untuk matahari yang mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jadi ceritanya di sini the sun dengan jaraknya from the center of the Milky Way galaxy, it is 2.2 times 10 power 20 meter. Kalian nggak kebayang sebenarnya itu berapa ya, 10 pangkat 20 meter. Tapi nanti kita lihat ya. Revolves around that center once every 250 million years, assuming each star in the galaxy has a mass equal to the sun's mass of 2 times 10 power 30 kilogram, the stars are distributed uniformly in a sphere about the galaxy center, and the sun is at the edge of that sphere. Estimate the number of stars in the galaxy. Kebayang nggak? Jadi ceritanya mataharinya dianggap mengelilingi pusat galaksi itu adanya di pinggir. Kemudian sudah diketahui jaraknya dan berapa lama. Nah, kemudian kan matahari tidak sendirian tuh di galaksi. Dengan menganggap semua bintang-bintangnya sama seperti matahari dengan masanya 2 kali 10 pangkat 30 kg, berapakah jumlah bintang yang ada di dalam galaksi? Jadi yang perlu kalian cari di sini adalah mencari massa dari galaksi tersebut. Dari informasi ini ya. Di universe ini kita masih menganggap kalau hukum Kepler di mana-mana berlaku ya. Jadi termasuk dalam kasus ini juga yang diketahui R-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat 20 meter dan periodenya adalah 250 juta tahun. Kalian mau pakai cara yang seperti sebelumnya boleh juga ya. Jadi massa tadi kan R pangkat 3 per P kuadrat kali 4 Pi kuadrat per G, kalau semuanya dalam SI, nanti hasilnya juga dalam SI. Jadi dalam kasus ini, periodenya harus diubah jadi second, ya, dengan 1 tahun, ya 1 tahun 365,25 hari.
dan satu harinya 24 jam, dan 1 jamnya adalah 3.600 detik. Silakan kalian kalikan, lalu boleh kalian masukkan semua angkanya. Pangkat 3, 2,5 kali 10 pangkat 8, jadi ini ya, jadi 1 tahunnya ada 365,25 hari, 1 harinya 24 jam, dan 1 jamnya ada 3.600 detik. Sama seperti tadi, kemudian kalian akan dapat hasilnya adalah 1,01 kali 10 pangkat 41 kg. Nah, dari hasil ini, kalian bisa konversikan ke satuan massa matahari, yang dimana satu massa mataharinya adalah 2 kali 10 pangkat 30 kg di sini. Jadi, kalian bagi dengan 2 kali 10 pangkat 30, kalian akan dapat 5,06 kali 10 pangkat 10 massa matahari. Nah, karena dianggap semua bintangnya bermassa sama dengan massa matahari, maka jumlah bintang yang ada dalam galaksi tersebut adalah 5,06 kali 10 pangkat 10. Ya, jumlahnya, atau 50,6 miliar. Ya, ada 50,6 miliar bintang yang ada di galaksi. Nah, kalau pakai cara ini boleh. Cuman aku juga mau menambahkan info. Tadi kan sudah diketahui dua variabel ini. Kemudian tadi kalian sudah tahu persamaan ini. Dari persamaan ini sebenarnya bisa kalian turunkan menjadi jika M-nya dalam massa matahari, R-nya dalam satuan astronomi, AU atau SA, ya, dan periodenya dalam tahun. Ini berlaku. Kalau masanya dalam massa matahari, R-nya dalam satuan astronomi, dan periodenya dalam tahun, kalian bisa coba. Jadi R-nya kan harus kalian ubah dulu tuh ke satuan astronomi. Dimana satu satuan astronomi, ayo ada yang masih ingat? Kalian bisa pakai 10 pangkat 11 meter. Jadi ini, angkanya ini dibagi dengan angka ini. Kalian akan dapat 1,47 miliar satuan astronomi. Ya, ini satuan astronomi, periodenya dalam tahun udah. Nanti kalau kalian masukkan angkanya, kalian akan dapat sekitar 5,08 kali 10 pangkat 10 massa matahari. Jadi sekitar 51 miliar bintang yang ada di dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Oke, sekian dulu pembahasan dari aku. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.